warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU, yang saya hormati Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Waketum, dan juga Ibu Ketua Umum Fatayat NU beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dari awal sampai di titik ini sudah membersamai saya dan Pak Presiden. Ini terima kasih sekali untuk ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat NU. Terakhir kita ketemu pada saat hanya kemarin. Ini yang paling jauh dari mana, Bu? Fatayat NU Papua? Hadir? Oh, jauh sekali. Wah, luar biasa. Oh, Papua juga, Ibu. Mana? Merauke. Manokwari. Wah, jauh sekali. Papua Tengah, Papua Pegunungan. Ada yang dari luar negeri, tadi ada dari Turki, Mesir, ada juga. Daring, Bu. Wah, luar biasa sekali. Ini dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Sahabat ibu-ibu, sahabat Fatayat NU. Toksi. Wanita itu adalah tiang negara. Bapak Presiden kita memiliki visi untuk meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor. Jumlah perempuan yang ada di Kabinet Merah Putih itu ada 16. Ada menteri, ada wakil menteri, ada utusan khusus. Dan beliau-beliau ini menempati posisi yang sangat strategis. Mas Gibran, ayo pulang nak. Saya sedih melihat kamu cuma jadi mainan. Di beberapa kali tampilan, di beberapa sesi kemarin itu, saya lihat kamu hanya jadi mainan. Nggak berarti apa-apa bagi orang-orang itu. Solo adalah rumahmu, keluargamu ada di sana. Orang-orang yang mengasihimu, mencintaimu dengan tulus ada di sana. Orang-orang yang menaruh harapan besar untuk Solo yang ada di tanganmu. Ada banyak pekerjaan yang belum selesai. Kamu hanya menjadi korban ambisi politik orang-orang itu yang kemudian akan mengabaikanmu satu ketika nanti. Mas Gibran, ayo pulang nak. Pulang. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tentu tadi banyak hal yang kita dengarkan ya terkait pidato Wakil Presiden, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka, yang memang banyak sekali menuai kontroversi ya atas apa yang telah disampaikan pada cuplikan video pada saat berpidato di acara NU kalau tidak salah pada saat itu.
yaitu masalah para-para, pidato para-para. Nah, jadi memang jadi kalau kita melihat pidato seperti itu ya tidak menandakan atau wibawa seorang wakil presiden itu kayak gimana gitu ya. Jadi bahan tertawaan gitu ya. Jadi jatuhnya kayak kayak stand up komedi aja tuh kalau kita melihat pada saat video tersebut ya. Lalu ini sering sekali diungkit-ungkit pada kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu yang katanya tidak mencukupi usia. Inilah karena Wapres karbitan. Inilah karena belum matang tapi didorong, dipaksakan, dikarbit dan lain-lain. Wapres pelangap-pelongo lah, ya, belimbing sayur lah, fufu fafa lah dan lain-lain. SDM-nya rendah, IQ-nya 60%, 70%, ya, banyak sekali yang saya rasa itu menjadi sebuah penghinaan juga kepada Pak Wakil Presiden kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan memang kenapa hal itu disampaikan ya karena masyarakat Indonesia menyoroti, apalagi netizen-netizen itu apa saja yang disampaikan salah sedikit saja sudah menjadi bahan perbincangan, sudah dikata-katain. Nah, jadi di sini maksud saya teman-teman, memang setiap pemimpin pasti ada plus minusnya. Ada kekurangan-kekurangan tertentu yang dimiliki. Tidak sempurna gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, teman-teman. Jadi jangan terlalu menghina juga, jangan terlalu ngata-ngatain juga. Karena seperti biasa penonton lebih hebat daripada pemain gitu ya. Di sini kita bukan membela, tapi kita harus fair di sini bahwa kalau kita melihat bagaimana memang kalau sebetulnya kita yang berada di posisi itu, apakah kita mampu, apakah Anda yang berkomentar ini mampukah berpidato di depan para kiai, ibu-ibu nyai gitu ya, eh, para pejabat dan lain seterusnya di depan banyak aparatur negara atau mungkin di depan para ulama. Tapi yang menjadi sorotan utamanya adalah ketika beliau menyampaikan para aduh salah lagi dan lain-lain. Itu yang memang menjadi sorotan. Makanya juga ya bagaimana mungkin seorang wakil presiden seperti itu pada pidatonya, ucapan-ucapan yang disampaikan. Padahal kalau kita tahu para kalau sudah 2 kali menyebutkan dan bahkan sampai berkali-kali para ibu-ibu nyai, para bapak-bapak nyai. Jadi kalau para ini harusnya sudah mencakup keseluruhan, ya, kecuali para bapak ibu, ya, para toko-toko, ya. Ini para ini double jadinya. Jadi itu yang menjadi sorotan. Lah ini wapres kok ngomongnya para pidato macam apa itu? Penyampaian macam apa itu? Sambutan macam apa itu yang disampaikan pada saat itu? Nah, itu yang menjadi sorotan utamanya sebetulnya gitu ya. Apalagi kalau yang dikatakan ya salah terus. Ngakak juga tuh satu ruangan kalau nggak salah tuh saya lihat tadi pada videonya ya. Tapi teman-teman, ya itulah yang menjadi sebuah pelajaran kepada Mas Gibran sebagai wakil presiden yang memang wakil presiden termuda yang pernah ada di Indonesia ya. Ya meskipun masih 37 tahun kalau nggak salah sekarang ya. Kemarin kan 36, sekarang naik 37 kalau nggak salah tuh. Ya kemarin memang minimal kan 40, tapi di video tadi dipaksakan dengan merubah aturan dan undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Makanya katanya ini adalah wapres karbitan dan lain-lain. Jadi banyak cuitan-cuitan pedas yang mengarah ke sana. Nah, saya melihat di sini dulu komentar teman-teman kita misalnya dari Tutut Sri ya. Pak Waketum, Wakil Ketua Umum apa pidato kok ora cetoblas SDM-nya. Aduh, memalukan. Wapres bodong, wapresan. Ya. Malu-malu wapres nggak bermutu. Persis banget bapaknya. Mana ada di bahasa Indonesia ada mata para, setahu saya para saja. Nah, ya tadi ya, para ibu-ibu gitu ya, para bapak-bapak hadirin semua yang hadir pada saat ini. Ya tentu dapat salam dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto,
yang memang pada saat ini tidak dapat menghadiri. Ya, jadi saya yang diwakilkan untuk ya mungkin dan lain sebagainya untuk apa namanya, kalau untuk acara atau untuk peresmian atau untuk kunjungan dan lain-lain ya itu boleh disampaikan dan seterusnya. Saya rasa sih seperti itu saja, nggak usah ya para segala gitu ya. Katanya kan beliau ini kan mahasiswa di Singapura kalau tidak salah gitu ya. Meskipun sempat diributkan soal ijazahnya yang palsu juga, sama seperti Pak Jokowi juga yang saat ini diributkan juga masalah ijazahnya gitu ya. Tapi baru-baru ini ya saya dengar sudah ditunjukkan ke media tapi nggak bisa dipotret. Jadi sama saja sebetulnya gitu ya. Alasan macam apa itu? Oke, di mana wanita tiang agama? Yang tiang agama itu sholat itu tiang agama supaya kita punya cermin diri kita sebagai umat. Belajar ke NU kan, kamu dekat ke NU bikin malu saja. Bikin malu negara-negara tetangga dan negara sedunia. Kalau di negara Cina sekelas Gibran tukang gali kubur. Para fufu fafa belajar dulu dong. Payah pidatonya yang gak ada artinya. Pak Gibran sebelumnya minta maaf seluruh rakyat Indonesia tidak setuju Anda jadi wapres. Anda masih belum layak jadi orang nomor 2 di negara ini. Lebih baik Anda mundur saja jadi wakil presiden sebelum Anda dimundurkan. Ya, jadi seperti itulah teman-temannya. Banyak sekali komentar-komentar yang mencakup di video ini yang tentu menjadi pemikiran-pemikiran baru. Ini yang terakhir, aneh yang mendengarkan orang-orang pintar tapi membodohi dirinya yang pidato bocah idiot. Indonesia punya wapres kok gini amat ya, Indonesia apes lagi ya. Jadi itu yang menjadi sorotannya teman-teman ya. Atau mungkin Anda punya pendapat lain, ya boleh juga ya disampaikan di komentar pada video ini, biar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.